sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan soda kaustik atau NaOH menggunakan ion exchange dan membran sel. Nah, sebelum kita masuk pada proses pembuatan NaOH, kita perlu tahu kan apa itu NaOH. NaOH juga dikenal sebagai alkali kaustik soda, yaitu kaustik logam dasar. Banyak diproduksi pada skala industri, yaitu antara lain pabrik pulp dan kertas, sabun, dan deterjen, rayon, tekstil, dan industri kimia yang lain. Produksi konvensional NaOH skala industri umumnya menggunakan sel elektrolisis. Pada industri pulp dan kertas, kaustik soda ini adalah produk terbesar sebagai pengguna di seluruh dunia, di mana kaustik soda ini digunakan sebagai bahan baku dalam proses pulping dan bleaching. Kaustik soda juga digunakan dalam proses daur ulang kertas bekas, yaitu dalam proses dyeking, dan di samping itu juga banyak digunakan dalam proses pengolahan air. Pada proses pembuatan NaOH, ada 3 macam proses elektrolisis sel, yaitu yang pertama yaitu ada mercury cell, yang kedua membran sel, yang ketiga diafragma sel. Nah, yang pertama yaitu ada proses mercury yang menggunakan Hg sebagai katoda yang berikatan dengan ion Na, membentuk amalgam NaHg. Amalgam ini bereaksi dengan air membentuk NaOH dan Hg dikembalikan ke dalam sel. Yang kedua yaitu ada membran sel, merupakan elektrolisis menggunakan ion exchange membran untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Yang ketiga yaitu ada diafragma sel, yaitu proses elektrolisis yang menggunakan diafragma abses untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya, yaitu melakukan proses elektrolisis membran. Pada elektrolisis dengan membran sel terdapat beberapa tahapan proses dalam pembuatan soda kaustik ini, yaitu tahapan pemurnian bahan baku, proses utama, dan pengolahan air. Pada tahapan pemurnian bahan baku, di sini yang pertama ada pencampuran, yaitu pencampuran garam 97,7% dilarutkan bersama air proses dan garam lemari cycle pada suhu 90,6 derajat Celcius ke dalam tangki pencampur untuk mendapatkan larutan garam dengan konsentrasi 27%. Larutan garam jenuh keluar dari tangki penampung memiliki suhu 67 derajat Celcius masuk dalam tangki pengendap suhu yang baik. Untuk pengendapan adalah di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada pengendapan pengotor. Larutan garam dari tinggi pencampur memasuki tinggi pengendap untuk diendapkan pengotornya, diantaranya CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2 menggunakan Na2CO3 dan NaOH dengan reaksi sebagai berikut. Nah, reagen dan pengotor bereaksi membentuk endapan yang dikeluarkan dan dasar tangki. Pemberian reagen dilakukan dengan kadar berlebih untuk mendapatkan hasil yang optimum. Sekitar 60% dari pengotor yang mengendap keluar dari bagian bawah tangki pengendap, sedangkan larutan lainnya lari keluar dari bagian atas clarifier menuju filter. Yang ketiga yaitu ada penyaringan atau filtrasi. Endapan yang masih tersisa seluruhnya difilter dalam filter press. Kemudian yang keempat yaitu ada penukar ion. Pada tahap ini penukar ion selama proses sedimentasi tidak semua ion bereaksi dengan reagen, dan akan terdapat ion-ion yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan perlakuan yang lebih lanjut agar NaCl yang akan dielektrolisis terbebas dari pengotor impurities. Karena itu digunakan resin untuk mengikat ion-ion tersebut. Nah, reaksi mengikat ion yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksi regenerasinya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu ada proses utama. Proses utama ini merupakan inti dari industri soda kaustik. Proses ini terdiri dari pengasaman dan elektrolisis. Tahap pertama yaitu penambahan HCl atau pengasaman.
Penambahan HCl dilakukan untuk mengurangi terjadinya pembentukan klorat pada sel elektrolisa larutan masuk anoda diasamkan hingga pH 4. Tahap kedua yaitu elektrolisa. Larutan yang keluar dari resin penukar ion sebelum memasuki sel elektrolisa akan dipanaskan terlebih dahulu. Dihasilkan larutan NaOH 32%. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, reaksi elektrolisis larutan garam NaCl secara keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut. Larutan keluar anoda direcycle kembali menuju tangki pencampur, sedangkan larutan kedua katoda mengandung NaOH 32%. 10% direcycle kembali sebagai umpan, dan sebagian yang lainnya diproses lebih lanjut untuk mendapatkan NaOH 50%. Dan yang terakhir yaitu ada pengolahan akhir. Pada pengolahan akhir ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu evaporasi, evaporasi akhir, dan penyesuaian kaustik. Tahap pertama yaitu evaporasi. Untuk menghasilkan NaOH 50%, maka diperlukan tahap selanjutnya yaitu evaporasi. NaOH 32% yang keluar dari sel elektrolisa memasuki evaporator. NaOH dievaporasi menggunakan steam hingga NaOH 50% keluar. Lalu NaOH didinginkan di dalam tangki pendingin, kemudian ditampung kembali ke dalam tangki penampung. Tahap kedua yaitu evaporasi akhir kaustik. Yang sudah didinginkan, diendapkan, atau telah dimurnikan secara khusus dapat dipekatkan dengan menggunakan evaporator akhir. Efek tunggal agar menjadi NaOH 70% sampai dengan 75% dengan menggunakan uap bertekanan 500 sampai 600 kPa. Kaustik yang sangat pekat ini harus ditangani dengan pipa yang dipanasi dengan pipa uap agar tidak mengalami pembekuan. Dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian kaustik. Walaupun penyelesaian kaustik 50% itu dilakukan dalam periuk-periuk besi tuang dengan menggunakan kemasan langsung, efisiensi kalorinya cukup rendah. Sehingga saat ini dilakukan cara hanya untuk kaustik 70-75% saja. Produk ini dipompakan dengan pompa sentrifugal yang menyalurkan bahan meleleh ke dalam drum-drum baja yang dapat menampung 32 kg atau ke dalam besi penyerpih.